Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar semuanya? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat, semangat, dan siap belajar bersama. Selamat datang kembali di pembelajaran fisika. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi yang sangat dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari, yaitu tentang arus listrik. Nah, pernah tidak kalian membayangkan bagaimana lampu di rumah kita bisa menyala atau bagaimana charger bisa mengisi baterai handphone? Atau kenapa nih kipas angin bisa berputar saat saklar dinyalakan? Jadi, siapkan semangat kalian, fokus perhatian, dan mari kita mulai petualangan belajar fisika hari ini. Nah, tadi kita sudah melihat nih beberapa benda yang sangat dekat dengan kehidupan kita, seperti lampu yang menyala, charger yang mengisi daya handphone, dan kipas angin yang berputar. Pernah tidak terpikir oleh kalian, apa yang sebenarnya membuat benda-benda tersebut bisa bekerja? Nah, itu semua dapat terjadi karena adanya arus listrik. Arus listrik adalah aliran muatan listrik yang bergerak melalui suatu penghantar, seperti kabel. Arus listrik muncul karena adanya sumber energi listrik, misalnya baterai atau sumber listrik lainnya. Pada gambar di sebelah kanan, kita dapat melihat contoh rangkaian listrik sederhana yang terdiri dari baterai, kabel penghantar, dan lampu sebagai beban. Panah merah menunjukkan arah aliran arus listrik di dalam rangkaian. Ketika rangkaian tertutup, arus listrik dapat mengalir dari sumber listrik melalui kabel menuju lampu, lalu kembali lagi ke sumber listrik. Karena adanya arus listrik yang mengalir, lampu dapat menyala. Jadi, dapat disimpulkan bahwa arus listrik merupakan muatan listrik yang bergerak dalam rangkaian tertutup sehingga perangkat elektronik dapat bekerja dengan baik. Nah, untuk mengetahui besar arus listrik yang mengalir pada satu penghantar, digunakan hubungan matematis yang dinyatakan dengan rumus I sama dengan Q per T. Persamaan ini menunjukkan bahwa kuat arus listrik diperoleh dari jumlah muatan listrik yang mengalir dibagi dengan waktu alirannya. Dalam rumus tersebut, I menyatakan kuat arus listrik dengan satuan ampere, Q menyatakan muatan listrik dengan satuan coulomb, dan T menyatakan waktu dalam satuan sekon. Dengan menggunakan rumus ini, kita dapat menghitung besar arus listrik yang terjadi pada suatu rangkaian listrik. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Pada soal, diketahui bahwa sebuah penghantar dialiri muatan listrik sebesar 30 coulomb selama 15 detik. Yang ditanyakan adalah berapa besar arus listrik yang mengalir pada penghantar tersebut. Langkah pertama, kita tuliskan terlebih dahulu data yang diketahui. Muatan listrik atau Q sama dengan 30 coulomb. Waktu atau T sama dengan 15 detik. Kemudian kita tentukan apa yang ingin dicari, yaitu kuat arus listrik atau I. Untuk menghitung arus listrik, kita menggunakan rumus I sama dengan Q dibagi T. Artinya, besar arus listrik diperoleh dari jumlah muatan listrik yang mengalir dibagi waktu yang dibutuhkan. Selanjutnya, kita substitusikan nilai yang diketahui ke dalam rumus. I sama dengan 30 dibagi 15. Hasilnya adalah 2 ampere. Jadi, besar arus listrik yang mengalir pada penghantar tersebut adalah sebesar 2 ampere. Selanjutnya, untuk mengetahui besar arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian, diperlukan alat ukur khusus yang disebut dengan ampermeter. Alat ini membantu kita mengukur kuat arus listrik secara tepat sehingga dapat diketahui seberapa besar arus yang mengalir pada suatu komponen listrik. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat bagaimana cara mengukur kuat arus listrik menggunakan ampermeter tersebut. Pada gambar ditunjukkan
bahwa ampermeter harus dipasang secara seri dengan komponen yang akan diukur. Hal ini bertujuan agar seluruh arus listrik dalam rangkaian dapat melewati ampermeter, sehingga hasil pengukuran menjadi tepat. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif melalui rangkaian dan alat ukur tersebut. Dari gambar juga memperlihatkan ciri-ciri ampermeter, yaitu memiliki simbol huruf A, mempunyai kutub positif dan negatif, serta dilengkapi dengan skala pengukuran untuk menunjukkan besar arus listrik. Ketika arus mengalir, jarum pada ampermeter akan bergerak sesuai dengan besar kecilnya arus yang mengalir melewati alat tersebut. Selain itu, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menggunakan ampermeter, seperti memasang kutub positif alat ke kutub positif sumber listrik, memilih batas ukur yang sesuai, dan memastikan ampermeter dipasang seri bukan paralel. Dengan penggunaan yang benar, ampermeter dapat mengukur arus listrik secara aman dan akurat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum Ohm. Hukum Ohm menjelaskan hubungan antara kuat arus listrik, tegangan, dan hambatan dalam suatu rangkaian listrik. Hukum ini menyatakan bahwa kuat arus listrik yang mengalir pada sebuah penghantar akan berbanding lurus dengan tegangan yang diberikan dan berbanding terbalik dengan hambatan penghantar tersebut. Artinya, jika tegangan diperbesar, maka arus listrik yang mengalir juga akan semakin besar. Sebaliknya, jika hambatan diperbesar, maka arus listrik akan semakin kecil. Pada gambar di sebelah kiri, terlihat ilustrasi rangkaian sederhana yang terdiri dari sumber tegangan, lampu, dan hambatan. Tegangan dari baterai mendorong arus listrik mengalir melalui rangkaian, sedangkan hambatan mengatur besar kecilnya arus yang mengalir. Hukum Ohm menjadi dasar penting dalam mempelajari rangkaian listrik dan elektronika, karena membantu kita memahami bagaimana arus, tegangan, dan hambatan saling berhubungan. Selanjutnya kita akan membahas hukum Ohm secara matematis. Hubungan antara tegangan, arus listrik, dan hambatan dapat dinyatakan melalui persamaan dasar hukum Ohm, yaitu V sama dengan I dikali R, di mana V adalah tegangan dengan satuan volt, I adalah kuat arus dengan satuan ampere, dan R adalah hambatan dengan satuan ohm. Persamaan ini menunjukkan bahwa tegangan dalam suatu rangkaian diperoleh dari hasil perkalian arus listrik dengan hambatan. Dari persamaan dasar tersebut, kita juga bisa menurunkan dua bentuk persamaan lain. Yang pertama, I sama dengan V per R yang digunakan untuk mencari kuat arus listrik. Artinya, arus diperoleh dengan membagi tegangan terhadap hambatan. Yang kedua, R sama dengan V per I yang digunakan untuk mencari besar hambatan. Artinya, hambatan diperoleh dari tegangan dibagi dengan arus listrik. Pada bagian segitiga hukum Ohm, kita dapat lebih mudah mengingat rumus-rumus tersebut. Jika salah satu besaran ditutup, maka bagian yang terlihat menunjukkan rumus yang digunakan. Misal, jika ingin mencari arus, maka gunakan V dibagi R. Jika ingin mencari tegangan, gunakan I dikali R. Dan jika ingin mencari hambatan, gunakan V dibagi R. Jadi, melalui bentuk matematis ini, hukum Ohm membantu kita menghitung hubungan antara tegangan, arus, dan hambatan dalam suatu rangkaian listrik dengan lebih mudah. Sekarang kita masuk ke contoh soal hukum Ohm agar lebih mudah memahami penerapannya. Pada soal ini, diketahui sebuah rangkaian memiliki tegangan sebesar 12 volt dan hambatan sebesar 4 ohm. Yang ditanyakan, berapa besar kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut? Langkah pertama, kita tuliskan terlebih dahulu data yang diketahui.
Tegangan atau V sama dengan 12 volt. Hambatan atau R sama dengan 4 ohm. Karena yang dicari adalah kuat arus listrik, maka kita menggunakan rumus hukum Ohm, yaitu I sama dengan V dibagi R. Selanjutnya, kita masukkan nilai yang sudah diketahui ke dalam rumus. I sama dengan 12 dibagi 4. Hasilnya adalah 3 ampere. Jadi, kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah 3 ampere. Dari contoh ini, kita bisa memahami bahwa arus listrik dipengaruhi oleh besar tegangan dan hambatan. Jika tegangan semakin besar, maka arus akan semakin besar. Namun, jika hambatan semakin besar, maka arus akan semakin kecil. Dengan langkah yang sederhana ini, kita dapat menggunakan hukum Ohm untuk menghitung berbagai besaran listrik dalam rangkaiannya. Selanjutnya untuk contoh soal kedua, kita akan mencari besar hambatan atau resistansi pada suatu rangkaian listrik menggunakan hukum Ohm. Jika diketahui sebuah rangkaian memiliki tegangan sebesar 24 volt dan kuat arus sebesar 4 ampere, yang ditanyakan adalah berapa besar hambatan yang ada pada rangkaian tersebut. Langkah pertama, kita tuliskan terlebih dahulu data yang kita ketahui. Tegangan atau V sama dengan 24 volt. Selanjutnya kuat arus atau I sama dengan 4 ampere. Karena yang dicari adalah hambatan, maka kita menggunakan rumus hukum Ohm, R sama dengan V dibagi I. Selanjutnya kita substitusikan nilai yang diketahui ke dalam rumus. R sama dengan 24 dibagi 4. Hasil perhitungannya adalah 6 ohm. Dari contoh ini, kita dapat memahami bahwa hambatan dipengaruhi oleh besar tegangan dan kuat arus listrik. Jika tegangan semakin besar, sementara arus tetap, maka hambatan akan semakin besar. Sebaliknya, jika arus semakin besar, maka tegangannya sama, maka hambatan akan semakin kecil. Dengan memahami langkah-langkah ini, kita dapat lebih mudah menentukan nilai hambatan dalam suatu rangkaian listrik menggunakan hukum Ohm. Nah, jadi pada pembelajaran kali ini kita sudah memahami tentang arus listrik. Semoga materi ini dapat membantu kalian memahami dasar-dasar listrik dengan lebih mudah dan menyenangkan. Pada video selanjutnya, kita akan mempelajari materi yang tidak kalah menarik, yaitu tentang rangkaian listrik. Kita akan membahas bagaimana komponen listrik disusun. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya, dan tetap semangat belajar!